Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mau beli apa, Bu? Apa ya rupanya? Kok kenal? Siapa Saya ya? Rani. Rani. Dulu kita pernah ini satu kuliahan. Oh, kuliah ya? Waduh, udah 10 tahun. Saya siapa ya? Rani. Oh, anak FKIP. Iya, Masya Allah. sama-sama dulu satu jurusan. Gimana? Iya, Masih ini single ya? aduh masih doain aja ya Pak ya. Ini jualan apa aja Pak? Biasalah sampingan bantu-bantu istri. Ya. Ada peralatan jahit, alat tulis, amplop dan sebagainya lah. Boleh dilihat dulu? Iya, saya mau lihat. Nah, jadi jualannya ini ya Pak ya. Kebetulan pagi tadi udah laris, tinggal ini yang sisa. Iya, saya mau nyari buku. Ini peralatan untuk kerja, ada buku, kemudian Buku ini. kayak buku ya. setnya. Ini bukunya cuma satu ya Pak ya? Ya itu tadi udah laris, tinggal ini. Kalau butuh lagi nanti tinggal gambarin aja. Di mana Bapak biasanya menyediakan stok jualannya? Biasanya sih di grosiran dekat pasar sih. Oh, di pasar. Iya boleh lah, ini buku, benang, bantal. Oh iya, bantal juga perlu sih untuk ngasih teman kan, ada yang anaknya baru melahirkan. Oh gitu, boleh. Kalau perlu lagi nanti kabarin aja, nomornya masih yang kemarin. Jadi kan ini jualannya istri ya, gitu kan. Oh, jadi mengapa Bapak mau tampilan gitu jualan? Biar untuk tambah-tambah sih, karena dari penghasilan ngajar kan tiap bulan kita dapatnya ya. Ya mudah-mudahan dari sampingan ini bisa sedikit banyaknya ada tambahan gitu. Iya, namanya rezeki ya Pak ya, itu perlu usaha juga gitu. Oke, Udah, ini aja. itu aja. Iya, ini aja. Oke, dibungkuskan dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 5, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat walafiat ya. Nah, tadi di awal video Bu Rani sedang apa? Adakah yang masih ingat? Masya Allah, benar teman-teman. Bu Rani tadi sedang membeli sesuatu dan membelinya di sebuah toko. Pemiliknya Pak Toto lagi. Ada yang kenal Pak Toto kan? Nah, sebelum membeli, Bu Rani mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Toto. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, yuk Bu Ziza ajar bermain terlebih dahulu. Nah, Al-Fazhun kali ini masih berkaitan dengan yang dilakukan Bu Rani tadi ya. Oke, teman-teman diminta untuk menghitung jumlah benda yang ada di warung Pak Toto tadi. Masih ingat kan benda apa saja? Namun, teman-teman harus memilihnya dengan ciri-ciri benda tersebut harus memiliki huruf B pada namanya. Ada berapa ya jumlahnya? Oke, sekarang saatnya kita belajar bahasa Indonesia melalui DGC Talk Show sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nih dengan Bu Ziza dalam DGC Talk Show. Oke, baiklah. Sebelum kita menyambut tamu spesial kita, Bu Ziza akan mengajak teman-teman mereview nih materi sebelumnya terkait adik Simba. Baiklah, masih ingatkah teman-teman dengan pertanyaan yang diajukan oleh Bu Rani kepada Pak Toto? Ada berapa pertanyaan ya? Benar sekali. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang Bapak jual di warung Bapak ini? Yang kedua, di mana Bapak biasanya membeli stok untuk jualan? Dan yang ketiga, mengapa Bapak membuka usaha sampingan ini? Nah, dari ketiga pertanyaan tersebut, Pak Toto menjawabnya dengan sangat singkat dan jelas. Namun, dalam kaidah bahasa Indonesia, hal itu kurang benar. Ada yang masih ingat mengapa? Seperti pada contoh berikut. Pertanyaannya adalah, apakah kepanjangan dari adik Simba? Dan jawabannya adalah, adik Simba adalah kependekan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selain itu, masih ingatkah teman-teman dengan fungsi dari adik Simba? Baiklah, kata tanya
tanya apa berfungsi untuk menunjukkan penjelasan suatu hal atau benda. Selanjutnya, kata tanya di mana berfungsi untuk menunjukkan penjelasan atau penyebutan tempat. Kemudian, kata tanya kapan berfungsi untuk menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Kata tanya siapa berfungsi menunjukkan penjelasan atau penyebutan nama orang, jabatan, ataupun suatu pekerjaan. Kata tanya mengapa berfungsi untuk menunjukkan penjelasan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Dan yang terakhir adalah kata tanya bagaimana berfungsi untuk menunjukkan keterangan cara atau proses, penjelasan ciri-ciri, atau penjelasan karakter tokoh. Alhamdulillah, teman-teman ternyata masih ingat ya fungsi dari adik Simba. Nah, selanjutnya adalah sesi yang ditunggu-tunggu. Mari kita sambut tamu spesial kita, Pak Denny. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum teman-teman. Oke. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam. Oke. Apa kabarnya hari ini Pak Denny? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja, Mbak Ziza. Oke, terima kasih Pak Denny karena sudah bersedia untuk hadir di DIY Talk Show hari ini. Oke, di sini nanti Pak Denny akan membantu Bu Ziza untuk memberikan contoh dari kalimat tanya, kemudian menjawabnya dengan benar. Teman-teman juga dapat membaca teks, juga dapat mengikuti teksnya di layar ya. Nah, Bu Ziza punya 3 paragraf. Nah, berhubung masih mendekati momen Idul Adha, kita akan membahas terkait Idul Adha, yaitu cara tepat menyimpan daging kurban. Nah, untuk paragraf pertama, Bu Ziza akan memberikan kepada Pak Denny. Silakan dibaca sebentar. Teman-teman juga sama-sama. Teman-teman juga bisa mengikuti ya membacanya di layar ini. Baiklah, pertanyaan yang pertama, mengapa kita tidak boleh mencuci daging kurban sebelum disimpan? Kita tidak boleh mencuci daging kurban karena kuman-kuman bisa masuk di dalam pori-pori daging tersebut. Oke, bagaimana teman-teman? Jawaban Pak Denny sudah lengkap? Benar sekali, jawaban dari Pak Denny sudah lengkap karena Pak Denny mengulangi kalimat setelah kata tanya, kemudian diikuti oleh jawabannya. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Masih paragraf yang pertama ya teman-teman. Oke, pertanyaan kedua Pak Denny. Baik, Bu Ziza. Kapan waktu yang tepat untuk mencuci daging kurban? Sebelum dimasak. Bagaimana teman-teman untuk jawaban yang kedua ini? Iya, sayang sekali Pak Denny, kurang tepat. Jawabannya sudah tepat, tapi cara menjawabnya yang kurang tepat. Jadi, jawaban yang benar adalah waktu yang tepat untuk mencuci daging kurban adalah saat dimasak. Saat akan dimasak. Maaf ya. Begitu ya Pak Denny? Iya, Bu Ziza. Oke, baiklah. Kita lanjut ke paragraf yang kedua. Nah, Pak Denny dibaca terlebih dahulu. Teman-teman juga bisa mengikuti membaca ya. Oke, baiklah. Pertanyaan yang pertama. Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan daging kurban yang banyak? Ya, dipotong kecil-kecil lah, Bu Ziza. Dipotong kecil-kecil, dimasukkan ke plastik-plastik seperti itu. Ada yang 1 kilo, ada yang setengah kiloan. Seperti itu, Bu Ziza. Oke, terima kasih Pak Denny jawabannya. Sama. Bagaimana teman-teman? Sudah lengkapkah jawaban dari Pak Denny? Ternyata belum lengkap karena tidak diawali dengan kalimat setelah kata tanya. Jadi, kalimat yang benar adalah yang harus dilakukan jika mendapatkan daging kurban yang banyak adalah
Potong daging menjadi potongan yang lebih kecil, lalu disimpan di dalam plastik berukuran setengah kilo atau 1 kilo. Gitu ya Pak Denny. Iya, iya, iya. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan kedua. Baik. Di mana kita harus menyimpan daging kurban sebelum menyimpannya di freezer? Kita harus menyimpan daging kurban di dalam kulkas yang sejuk sebelum menyimpannya di freezer. Oke, kali ini teman-teman nih yang menilai benar atau salah. Kalau belum jawaban dari Pak Denny, barakallah, ternyata teman-teman benar ya, dan juga Pak Denny sudah benar menjawabnya. Oke, kita beralih ke paragraf yang ketiga. Silakan dibaca sejenak Pak Denny. Baik. Teman juga membacanya ya. Baiklah, pertanyaannya siapa Denny? Siap. Oke, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana cara yang tepat saat ingin mencairkan daging kurban yang beku? Cara yang tepat untuk mencairkan daging korban yang beku adalah dengan menyiramnya di bawah keran dengan keadaan daging masih terbungkus rapat dalam plastik. Oke, baiklah, untuk yang terakhir ini Bu Diza langsung nilai ya. Alhamdulillah Pak Denny, jawabannya sudah benar dan lengkap. Alhamdulillah. Oke, itulah akhir dari sesi Digi Talk Show hari ini. Apakah teman-teman sudah bisa membuat kalimat jawaban yang lengkap? Semoga bisa ya. Terima kasih kepada Pak Denny Sama-sama, atas Bu Diza. kehadirannya hari ini. Ya, Sampai jumpa di lain kesempatan. terima kasih. Assalamualaikum. Nah, satu hal penting yang perlu teman-teman ketahui saat mempelajari bahasa Indonesia yaitu teman-teman harus teliti dan sabar jika menghadapi sebuah teks. Nah, jangan lupa membacanya dengan seksama. Kan teman-teman dengan ayat berkata yang baik. Kita baca sama-sama ya. Amsik alaika lisanaka. Artinya, jagalah lisanmu. Nah, jika teman-teman ingin bertanya kepada orang lain ataupun memberi jawaban kepada pertanyaan orang lain, Bu Diza harap teman-teman dapat memperhatikan adab berbicaranya ya. Teman-teman harus bisa menerapkan kata yang baik kepada orang lain. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembelajaran bahasa Indonesia kita kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.